Suatu ketika, sebuah asteroid besar terdeteksi sedang bergerak menuju bumi dan mengancam akan memusnahkan umat manusia. Maka dari itu, pemerintahan dunia pun berkumpul dan membentuk sebuah organisasi baru bernama Moonsil yang dipelopori oleh pemerintahan Cina. Usaha ini dimaksudkan untuk membentuk pangkalan besar di permukaan bulan dan menciptakan senjata rudal super. Dalam rencananya, senjata itu akan digunakan untuk menghancurkan asteroid serta menjadikan bulan sebagai pelindung agar puing-puing asteroid yang tersisa tidak menabrak bumi. Pada akhirnya, setelah perencanaan selama 8 tahun, misil yang diluncurkan pun berhasil menghancurkan asteroid sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara itu, di pangkalan bulan, seorang teknisi pemeliharaan proyek bernama Doku terlihat sedang menyambut kedatangan seorang wanita yang sangat dia sukai, yang merupakan juga pemimpin regu pangkalan bulan bernama Komandan Singh. Dia baru saja kembali ke pangkalan setelah peluncuran misilnya selesai dijalankan. Sayangnya, rayuan Doku tidak berjalan dengan baik, dan Komandan Singh malah memarahinya karena Doku dianggap sedang bermalas-malasan. Beberapa waktu kemudian terungkap bahwa ada salah satu misil yang terlempar keluar dari jalur serangan akibat pengaruh badai matahari. Dan hal ini menyebabkan ratusan puing-puing asteroid berukuran besar mulai bergerak menuju pangkalan bulan dalam waktu 27 menit ke depan. Sadar bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu, Komandan Singh lantas memerintahkan semua kru pangkalan untuk secepatnya pergi ke dalam roket evakuasi. Sayangnya, Doku yang saat itu sedang sibuk mendengarkan musik menggunakan earphone-nya, tidak menyadari adanya alarm darurat serta perintah evakuasi yang sedang disiarkan. Hingga beberapa menit setelahnya, Doku baru menyadari hal ini. 8 roket yang terlihat mulai terbang, dan hanya menyisakan 1 roket lagi yang kebetulan sedang dipiloti oleh Komandan Singh. Doku segera memacu mobil ATV-nya menuju roket itu, akan tetapi dalam perjalanannya, Doku malah nyungsep ke dalam sebuah kawah besar, yang membuat Komandan Singh terpaksa meninggalkannya. Beberapa waktu setelahnya, puing-puing asteroid mulai menghujani permukaan dan menghancurkan sebagian pangkalan bulan. Khawatir akan keselamatannya, Doku berusaha menuju kawah terdekat untuk berlindung. Namun sayangnya, dampak dari hantaman asteroid itu melempar dirinya sampai jauh. Tanpa sepengetahuannya juga, sebuah asteroid yang sangat besar terbang di atas bulan dan sedang dalam perjalanan menuju ke bumi. Hingga beberapa waktu kemudian, Doku yang tersadar mulai meneriaki timnya akan bahaya meteor itu. Namun dia segera terhening setelah dia melihat asteroid raksasa yang telah menghantam bumi dan menghancurkan sebagian permukaannya. Merasa kebingungan dan takut, Doku bergegas kembali ke pangkalan bulan dan mencoba meminta bantuan melalui alat komunikasinya. Namun, setelah beberapa hari mencoba dan tidak kunjung mendapatkan suatu jawaban, Doku akhirnya menyadari bahwa kemungkinan besar dia adalah satu-satunya manusia yang masih hidup di alam semesta ini. Merasa putus asa, Doku berdoa demi menghormati rekan-rekannya yang telah gugur. Dan untungnya, hal baik yang dia tahu adalah ada cukup simpanan makanan yang bisa dia gunakan untuk bertahan hidup hingga 80 tahun ke depan. Hingga suatu hari, Doku yang merasa kesepian memutuskan untuk masuk ke dalam kamar pribadi milik Komandan Singh. Namun, setelah ribuan kombinasi password ruangan yang telah dicoba tidak juga membuahkan hasil, Doku pun terpaksa meledakkan ruangan itu. Setelah itu, Doku mengadakan acara makan malam dengan replika Komandan Singh yang dia buat menggunakan foto serta pakaiannya. Doku bahkan menggenjot boneka ini karena saking cintanya dengan Singh. Tanpa dia sadari, ternyata selama 3 hari belakangan ini, semua tindakannya sedang diawasi oleh tim Moonsil yang berhasil selamat mendarat di bumi, termasuk juga dengan Komandan Singh. Tak hanya itu, sebagian besar manusia juga berhasil selamat,
dan saat ini sedang berlindung di beberapa bunker bawah tanah yang tersebar di penjuru dunia. Melihat ada orang yang bertahan hidup sendiri di bulan, ketua organisasi Moon Shield merasa bahwa mereka harus segera menjalin kontak dan menyiarkan secara langsung kisah kelangsungan hidup Doku kepada semua orang yang selamat. Hal ini untuk memberi mereka motivasi serta secerca harapan dalam menghadapi kondisi bumi saat ini. Semua kegiatan Doku di bulan akan dipantau dan dijadikan contoh oleh masyarakat di bumi, walaupun mereka hanya bisa melihat secara visual saja. Mereka tidak bisa melakukan kontak karena satu-satunya satelit penghubung komunikasi telah hancur akibat tabrakan asteroid. 196 hari setelahnya, secara mengejutkan, tiba-tiba Doku mendapati adanya bayangan tubuh wanita yang ada di dalam gudang penyimpanan. Hal ini sempat membuat jiwanya sangat bersemangat, karena dia juga berencana kembali ingin mengembangkan manusia di bulan. Akan tetapi impian ini seketika buyar ketika dia menyadari bahwa bayangan itu berasal dari seekor kanguru bernama King Kong yang sedang menikmati simpanan makanan di dalam gudang. Ternyata kanguru itu sebelumnya dibawa ke pangkalan bulan untuk tujuan penelitian. Doku dengan cepat mengambil sekop dan mencoba menakut-nakuti Kong agar menjauh dari ruangan penyimpanan ini. Namun sayangnya hal ini malah membuat Kong marah. Sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkan Kong dengan kekuatan fisiknya, Doku pun langsung memakai kostum kanguru betina untuk mencoba memancing Kong keluar dari gudang ini. Sayangnya trik ini malah membuat Kong menjadi bergairah dan dia pun berusaha untuk mengenjotnya. Dalam proses itu, kostum Doku pun terlepas dan memperlihatkan wajah aslinya, sehingga membuat Kong menjadi semakin marah, lalu kemudian menendang Doku sampai dia KO. Apesnya, semua peristiwa ini masih disaksikan oleh masyarakat yang masih selamat di bumi. Doku yang masih tak menyerah berlanjut menggunakan printer 3D untuk menciptakan sebuah senjata brand yang berpeluru bola plastik. Hal ini dia lakukan guna untuk melakukan serangan balik kepada Kong. Namun setelah Doku kehabisan amunisi, Kong segera membalikkan keadaan hingga pada akhirnya mereka berdua pun saling menjatuhkan. Disinilah Doku akhirnya menyadari bahwa ada seseorang yang sedang berusaha menghubunginya melalui perangkat komunikasi di pintu. Dan meskipun tidak ada suara yang keluar, namun tingkatan spektrum yang berubah-ubah membuat Doku berasumsi bahwa kemungkinan besar masih ada manusia yang selamat. Setelah mendapatkan kembali harapan untuk pulang, dengan perasaan emosionalnya, dia memberitahu Kong bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk kembali pulang. Namun Kong merusak momen itu dengan sekali lagi memukul Doku. 224 hari telah berlalu dari kejadian itu, dan sekarang Doku telah belajar hidup berdampingan dengan Kong. Mereka sembari juga menyusun rencananya untuk bisa kembali ke bumi. Dalam usahanya, Doku ingin menggunakan pesawat luar angkasa yang ditinggalkan oleh misi Apollo 18 untuk meluncur ke stasiun luar angkasa terdekat, lalu menggunakan skateboard yang ada di sana agar bisa kembali ke bumi. Akan tetapi, setelah Doku membawa pesawat itu ke dalam pangkalan untuk diperbaiki, dia segera menyadari bahwa pesawat dari misi Apollo 18 hanya mampu membawa beban seberat 10 kilo saja, sehingga Doku pun terpaksa membuang Kong ke sebuah permukaan bulan lalu meninggalkannya di sana. Namun Doku lupa bahwa kanguru ini bisa berlari lebih cepat daripada kendaraannya, sehingga kanguru pun langsung mengejarnya dan menuntut untuk menyelamatkannya. 刚子，咱俩遇到挑战了。阿波罗的发动机算是基本保养。说这事闹的，不扔你。大子，你咋就不信呢？我真给你拿水去了。Setelah berpikir cukup lama, Doku akhirnya menemukan bahwa masalah ini hanya dapat diselesaikan jika dia bisa mendapatkan sistem perfusi yang lebih kuat. Dan beruntungnya ada sebuah prototipe senjata misil yang tersimpan di dalam fasilitas penelitian bulan. Sehingga Doku pun memutuskan pergi ke sana bersama dengan Kong, meskipun dia sadar bahwa perjalanan ini mungkin akan memakan waktu berminggu-minggu karena fasilitas penelitian yang menampung roket misil ini terletak di sisi lain bulan. Sementara itu, para tim yang ada di bumi mulai dibuat cemas dengan tindakan yang diambil oleh Doku ini.
Hal ini disebabkan karena kendaraan yang dia gunakan hanya bertenaga surya dan matahari hanya menyinari permukaan bulan selama 14 hari untuk setiap siklusnya. Artinya mobil itu hanya dapat menempuh jarak 6.500 km, sedangkan gedung fasilitas penelitian sendiri terletak 8.000 km dari markas pangkalan bulan. Sehingga jika matahari terbenam di bulan, maka Doku akan terjebak di antah-berantah dan kemungkinan besar akan mati kedinginan. Namun ketika putus harapan, Komandan Zing dan yang lainnya segera menyadari bahwa Doku sebenarnya sedang menuju ke arah yang berlawanan, di mana ternyata Doku sedang berkendara sembari mengejar sinar matahari itu, karena bulan hanya berotasi dengan kecepatan 16 km per jam. Hal ini memberi Doku waktu tepat 41 hari untuk bisa menyelesaikan perjalanannya, dengan waktu tidur hanya 4 jam dalam sehari. Yang tentunya lama-kelamaan tindakan ini membuat keadaan jiwa Doku menjadi cukup suram, dan bahkan dia mulai ngefly dan mengalami halusinasi. Kerap kali dia melihat Gong yang berlagak layaknya manusia. Di 太空中，没人能听到你的尖叫。 Tapi beruntungnya, setelah perjalanan panjang dan bahaya, mereka akhirnya tiba di fasilitas penelitian dan dengan cepat bisa menemukan hulu ledak misil yang kemudian secara hati-hati diturunkan oleh Doku. Namun lagi-lagi Gong berulah dengan berkali-kali memainkan tombol kontrol yang membuat Doku masuk ke dalam mode panik. Beruntungnya tidak terjadi hal buruk di sini, sehingga Doku yang merasa cukup kesal langsung memasukkan dan mengurung Gong ke dalam kontainernya. Selanjutnya adalah perjalanan yang panjang dan sulit, sehingga Doku pun memutar musik cukup keras dan menghibur dirinya. Namun hal ini menyebabkan Doku tidak menyadari bahwa kontainer yang membawa Gong telah terpisah dari kendaraannya. Hingga setelah menempuh perjalanan ratusan kilometer, barulah Doku menyadari bahwa Gong tertinggal karena kesalahannya sendiri. Hal ini menyebabkan Doku berada pada dua keputusan yang cukup sulit, di mana jika dia kembali untuk menjemput Gong, dia akan ketinggalan sinar matahari yang menyebabkan kendaraannya tidak bisa lagi digunakan. Dan jika Gong ditinggalkan, sudah dipastikan Gong akan mati karena kedinginan. Doku sempat merenung sejenak, di mana dilema ini juga dirasakan oleh masyarakat yang sedang nobar dirinya. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk kembali demi menjemput Gong. Keduanya kemudian berangkat menuju ke pangkalan bulan sembari terus berusaha untuk tidak tertidur sebagai ganti atas potongan waktu untuk menyelamatkan Gong. Matahari terus bergerak menjauhi dari kendaraan mereka. Sayangnya, meski telah melakukan upaya yang terbaik, mereka tetap tidak bisa mengejar matahari itu, sehingga menjadi cukup mustahil bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Meski demikian, Doku menolak untuk menyerah dan terus mengemudikan kendaraannya dengan memaksa menggunakan baterai terakhirnya. Dia juga mematikan sistem pemanas ruangan demi menghemat energi sebanyak mungkin. Namun takdir berkata lain, karena pada akhirnya mobil kehabisan baterai dan berhenti di 55 km dari pangkalan bulan. Ditambah lagi, oksigen yang tersisa hanya bisa menopang kehidupan mereka selama 3 jam ke depan. Menyerah dengan keadaannya, Doku pun akhirnya membawa Gong keluar dari kendaraan dan menunggu kematian mereka sembari menikmati langit malam. Namun sebuah ide tiba-tiba terlintas di kepala Doku ketika dia menyadari bahwa Gong ternyata suka dengan cahaya yang terpantul dari cerminnya. Dengan cepat, Doku pun melepaskan pintu kendaraannya, lalu mengubahnya menjadi papan seluncur yang ditenagai oleh tubuh Gong. Doku kemudian memancarkan sinar di depan untuk membuat Gong tertarik lalu mengejarnya. Beruntungnya, trek ini berhasil membuat mereka meluncur melintasi permukaan bulan, sehingga membuat mereka sampai di pangkalan bulan dalam waktu singkat. Usaha yang dilakukan oleh Doku ini secara tak langsung memberi keberanian serta harapan kepada setiap umat manusia di bumi. Mereka sedang menyaksikan Doku secara live. Para petinggi juga membuat medali penghargaan khusus yang nantinya akan diberikan kepada Doku. Namun, tanpa mereka sadari, ada satu asteroid lagi yang akan memberi ancaman lainnya. Doku yang berhasil membawa prototipe misil ke pangkalan bulan mulai terlihat cukup bahagia ketika mendapati adanya spektrum sinyal yang kembali tertangkap oleh sistem komunikasinya. Namun kebahagiaan itu segera hilang
Setelah Doku menyadari bahwa spektrum yang muncul di alat komunikasinya itu ternyata disebabkan oleh Kong yang tidak sengaja menyentuh kabel optiknya. Sadar bahwa semua usahanya hanya akan berakhir sia-sia, Doku pun kembali kehilangan harapan dan memutuskan untuk membatalkan semua rencananya. Akan tetapi, orang-orang bumi yang melihat hal ini menolak untuk membiarkan Doku menyerah dan mulai mencari cara untuk berusaha menghubunginya. Yang pada akhirnya, berkat usaha dari Komandan Singh, semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia mulai berkumpul di satu titik tertentu untuk sama-sama menyorotkan cahaya ke arah bulan. Doku yang pada akhirnya menyadari cahaya itu pun segera meneteskan air mata, karena hampir saja dia bunuh diri setelah mengira bahwa tidak ada manusia yang tersisa lagi. 就是他的希望。我们。 Berkat motivasi yang bangkit kembali, serta satelit komunikasi yang pada akhirnya berhasil diperbaiki, kini Doku dan tim yang ada di bumi bisa melakukan komunikasi secara langsung. Dalam komunikasi pribadi bersama Komandan Singh, dia mengungkapkan bahwa rasa cinta Doku dengan Komandan Singh adalah satu-satunya alasan mengapa dia bergabung di Moon Shield sebagai seorang teknisi perawatan. Padahal Doku sendiri sebenarnya merupakan seorang engineer penerbangan yang sangat ahli, yang tentunya pangkat pekerjaannya lebih tinggi. Mendengar ini, Komandan Singh pun terenyuh oleh pengakuannya. Lalu dia segera meminta maaf karena telah meninggalkan Doku di pangkalan bulan saat itu. Setelah itu, dengan bantuan dari seluruh tim yang ada di bumi, Doku pun akhirnya berhasil memodifikasi pesawat Apollo 18 yang kemudian membawa Doku serta Kong terbang ke stasiun luar angkasa terdekat. Sementara umat manusia merayakan keberhasilan ini. 看起来是那么英气逼人，我相信此时此刻他的女粉丝们一发射就是疯狂的尖叫。7、6，点火。 10点30分，很正不正常？当然现在有点不正常。 Komandan Singh akhirnya menerima laporan mengenai adanya asteroid lain yang sedang mengancam keselamatan bumi. Dan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan mereka saat ini adalah Doku yang tengah berada di luar angkasa bersama dengan misil yang didapat dari fasilitas penelitian sebelumnya. Tentunya hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Namun karena tak ada pilihan lain, Komandan Singh pun dengan berat hati menyampaikan berita ini kepada Doku. Yang secara mengejutkan, Doku sangat setuju untuk mengorbankan dirinya demi sekali lagi menyelamatkan umat manusia. Setelah itu, pemerintah pun meminta semua orang yang sedang berada di luar agar secepatnya kembali ke dalam bunker untuk bersiap pada kemungkinan yang terburuk jika usaha Doku gagal dilakukan. Sementara itu, di stasiun luar angkasa, Doku sambil meneteskan air mata sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Kong sebelum dia kemudian mengirimnya kembali ke bumi menggunakan escape boat. 不能过去了啊！好不容易有回。谢谢你一直陪着我。 Meski sedang dalam kehancuran emosi, namun Doku tetap menguatkan diri karena apa yang akan dia lakukan ini semata-mata untuk menyelamatkan peradaban umat manusia. Dalam proses ini, Doku sempat berhadapan dengan puing-puing asteroid yang kemudian membuat pesawatnya mengalami kerusakan dan terus berputar dengan sangat cepat. Untungnya, Doku bisa mengatasi hal itu dengan mendobrak paksa pintu pesawat sehingga membuat tekanan kembali seimbang. Sayangnya, kejadian itu membuat mesin pendorong mengalami kerusakan sehingga tidak memberikan pilihan lain bagi Doku selain melepaskan nuklir lalu membawanya ke arah asteroid secara manual menggunakan sistem mendorong pada pakaiannya. Dan di saat-saat terakhirnya, Doku mengingat kembali kenangannya mengenai wanita yang paling dia kagumi. Sebelum akhirnya ledakan besar pun terjadi dan menghancurkan asteroid menjadi berkeping-keping bersamaan dengan tubuh Doku.
Melihat ini, orang-orang di bumi mulai keluar dari bunker dengan perasaan bahagia, bercampur kesedihan yang sangat mendalam. Mereka memberikan hormat terakhir kepada Doku atas pengorbanannya menyelamatkan bumi. Dan setelah beberapa tahun kemudian, manusia telah berhasil memulihkan bumi kembali ke masa kejayaannya, dan Kong yang berhasil selamat dikembalikan ke habitat aslinya. Sementara itu, Komandan Singh serta timnya kembali dikirim ke bulan agar mereka dapat melanjutkan pekerjaan dalam melindungi bumi dari ancaman segala sesuatu yang datang dari luar angkasa. Pengorbanan Doku akan selalu dikenang, walaupun awalnya dia dianggap sepele dan merepotkan. Oke guys, begitulah seluruh alur film Moon Man tahun 2022. Semoga menghibur dan terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa juga tulis pendapat kalian di kolom komentar guys.